kita hanya tinggal mencet somplesnya ini. Nah, kita ke kodenya di sini saya menggunakan alas saja. Ini kita dari awal template dari Bootstrap juga. Terus sama, nah di sini saya di awal navbar ini saya hanya menggunakan text center atau navbar brand. Nah, yang dialokasikan ke link indeks PHP, yaitu halaman homepage saya. Nah, di awal carouselnya, di carousel di sini ada ya seperti biasa carousel dari Bootstrap. Di sini saya memakai hanya satu gambar. Nah, ini harusnya sih nggak usah sih ini. Nah ya, ini saya sudah usah tadi. Terus kemudian di produknya saya menggunakan perintah kontainer untuk membuat konten yang di dalam kontainer ini menjadi masuk ke dalam. Nah, kemudian di sini saya menggunakan M3 border bottom seperti tadi video produk untuk membuat border bottom bawah. Terus kemudian kemudian saya menggunakan kategori atau card body dari Bootstrap untuk membuat tampilan produk saya. Jadi di sini saya menggunakan seperti yang tadi di index, saya menggunakan grid tab 2. Terus ininya teksnya itu arahnya sesuai dengan tampilan dari button ini, huruf dari button ini alt huruf flanel. Terus kemudian di card ini sebelum saya di ini maksudnya coding dari bagian kategori ini saya menggunakan fungsi card dari Bootstrap juga. Untuk produknya saya juga menggunakan produk card atau card group dari Bootstrap juga, tetapi di sini saya memakai fungsi call 3 dan call 9. Call 3 call 9 itu artinya jarak antara layar web ini jarak web dari ini. Jadi saya memberikannya 3, call-nya 3 untuk kategori, 9 untuk produk. Bawahnya sama. Nah, di sini ada call 9 offset 3. Dari call 9 offset 3 ini saya memberikan jarak di kolom kedua ini agar sama dengan produk yang di atasnya. Jadi karena tidak ada card kategori di produk 2 ini, saya jadi menggunakan offset 3 yang artinya jaraknya 9 kali terus dipotong 3 kali. Jadi ibarat sama kayak dengan kategori. Jadi sama, bawahnya juga sama. Terus footernya sama seperti tadi. Footernya sini saya hanya menggunakan footer class bagian like yang tadi seperti index. Terus tulisan somples, call 12 yang artinya itu untuk satu full web ini. Terus created yang seperti index, itu seperti itu aja, simple. Untuk page panel, outward, test itu sama seperti al karena tampilannya itu sama. Jadi hanya berbeda di bagian foto carousel, font outward, terus sama foto-foto sama info dari produk saya. Terus kemudian kita ke single product. Single product. Nah, jika kita misalkan kita ingin membeli produk kita, di sini kita bisa mencet beli. Nah, di sini saya membuatnya. Nah, di sini saya menggunakan ini lagi dari Bootstrap. Navbar seperti tadi di menu kategori. Ini navbarnya saya ubah menjadi
seperti di bagian indeks. Terus kemudian seperti kayak di indeks ini ya. Nah, figurnya ini maksudnya awal dari ininya ya, tampilan atau letaknya itu. Produk pack PB4 PT4 ini fungsinya untuk memberikan ukuran dari ininya, ukuran atau letak dari gambar dan deskripsi produk. Nah, di sini saya di bagian image ini saya menggunakan carousel, tetapi hanya satu produk. Ya, sudah saya satu foto. Nah, dari sini source assets, produk masuknya ke email saya masuk. Terus ke left right ini maksudnya tuh carousel, data slide, carousel next. Oh iya, ini fungsinya untuk next icon. Ya, seharusnya ini ada ini ya, ada yang buat bakal next tapi saya tidak memasukkannya. Maksudnya next dari produk, gambar-gambar dari produknya, itu tidak memasukkannya. Nah, di sini ada call LG, call 6, MD6, call 12 ini maksudnya untuk membuat letak dari daftar produk ini atau deskripsi produk ini. Nah, di sini saya menggunakan nama Ison, produk price 50.000, terus div class produk short dex, maksudnya itu shortnya ini untuk membuat deskripsinya di bawah dari nama produknya itu. Iya, habis itu di sini ada div class produk select, ada form group untuk size, color, ada jumlah juga. Untuk jumlah menggunakan form control. Di sini ada value yang berfungsi berarti dimulai angka dari 1. Di sini ada button add to cart-nya. Di sini saya tidak menggunakan hreflang ya. Hreflingnya itu karena saya belum membuat keranjangnya. Jadi saya tidak masukkan linknya. Jadi tidak ada apa-apa. Saya belum membuat keranjangnya. Terus kemudian ada relate produk. Nah, relate produk ini sama codingnya sama. Saya mau menambahkan mother button. Terus raw mt42 ini fungsinya sih untuk ini ya. Fungsinya tuh untuk tadi mengatur tata letak dari komponen satu web ini. Terus single produk image, produk text. Nah, maksudnya ini yang produk image ini, jadi ketika kita bisa mengklik sebenarnya, kita bisa mengklik di bagian produk-produk yang kita ingin pilih ya. Jadi kita tinggal klik, kita bisa ke bagian text. Sebenarnya jika kita klik ini akan tetap menjadi tampilan seperti ini, tetapi saya hanya membuat detail produk itu hanya satu produk, jadi saya mengalihkannya ke kategori text, seharusnya ke detail produk ini. Terus sama script asset, ini seharusnya nih tidak usah. Di sini saya di bagian footernya sama seperti bagian index, ada someplace-nya, ada create log WAG-nya, ada sosmednya.
di bagian style ini saya hanya memberikan mengganti font dari font Awesome, bukan Awesome sih, dari Google, maaf, dari Google. Berarti ini nggak perlu nih, ini nggak perlu. Gampang dah. Berarti hanya 3 folder ya. Form output. Di sini saya menggunakan dari form Google. Formnya itu namanya Pupin Sans Serif. Terus colornya saya ini fungsinya untuk memberikan warna dari font. Di sini warna backgroundnya. Terus ini ada font size-nya 14 pixel. Kemudian di sini ada media screen main max width-nya. Ini fungsinya untuk jika kita inspect elemen menjadi web browser, dia akan dia tidak akan berantakan. Nah, jadi seperti ini. Jadi mengikuti tampilan dari web yang PC atau komputer. Ini kan mobile, untuk mobile. Jadi seperti ini. Oke. Apa lagi ya? Mungkin sekiranya cukup dari presentasi web saya. Ya, ini segitu saja presentasi dari web, tugas UAS web programming. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.